Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menguraikan pendapat pribadi mengenai sifat tokoh dan membandingkannya dengan perinci. 2. Siswa mampu menyampaikan pendapat pribadi mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh, baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. 3. Siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan perinci. 4. Siswa mampu mempraktikkan kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dan menuliskan laporannya dengan perinci. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai! Kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini akan memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanannya, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Oh, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, setelah kita membaca secara bersama-sama mengenai cerita semut dan belalang, selanjutnya tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Pendapat Bu Guru tentang sikap sang semut yaitu sangat setuju dengan sikap semut, karena setiap hari semut selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Dan juga sang semut baik kepada belalang karena memberinya makanan. Kemudian pendapat Bu Guru tentang sikap belalang yaitu tidak setuju terhadap sikap belalang. Belalang malas bekerja sehingga pada saat musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Dan adapun sikap yang perlu aku contoh yaitu sikap sang semut, karena dengan rajin bekerja kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Nah, agar kalian lebih memahami tokoh dan sifat tokoh, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Tokoh dan penokohan merupakan salah satu unsur intrinsik dalam cerita. Selain tokoh dan penokohan, ada beberapa unsur intrinsik pembangun cerita, yaitu tema, latar, alur, dan amanat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tokoh dan penokohan, yaitu berdasarkan perannya dibagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu tokoh yang sering muncul, sering dibicarakan, dan tercantum dalam cerita. Adapun tokoh tambahan yaitu sebagai tokoh pelengkap saja. Kemudian berdasarkan perwatakannya dibagi menjadi tiga, yaitu ada tokoh protagonis yaitu berwatak baik, tokoh antagonis berwatak jahat, tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. Sedangkan penokohan atau perwatakan atau disebut sifat tokoh adalah watak atau karakter citra tokoh yang disajikan atau diciptakan penulis. Contoh yaitu
bijaksana, dan sombong. Nah, dari cerita yang berjudul Semut dan Belalang tadi, penokohan atau perwatakan itu adalah rajin dan malas. Tokoh dalam cerita ada baik dan ada yang buruk. Sikap baik perlu kita contoh dan sikap yang buruk tidak perlu kita contoh agar kehidupan kita semua dapat lebih baik lagi. Nah, dari cerita yang tadi sudah kita baca juga yang berjudul Semut dan Belalang, sikap yang perlu kita contoh adalah sikap baik dari tokoh sang semut, yaitu rajin bekerja yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terjaga? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada seorang ayah dan anak yang sedang menanam pohon. Mengapa kita sebagai manusia harus peduli dengan lingkungan? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, mari simak penjelasan berikut ini. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terdapat di mana saja, seperti air, tumbuhan, hewan, tanah, barang tambang, dan sebagainya. Beberapa kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap sumber daya alam yaitu ladang berpindah, kemudian perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara tidak tepat, penebangan liar, pembukaan hutan, dan kegiatan lainnya yang merusak hutan, dan industrialisasi yang dapat mengurangi area hutan dan menyebabkan adanya polusi. Dan ada pun usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan alam, diantaranya yaitu penanaman kembali hutan yang gundul, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasering pada pertanian di pegunungan, dan membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, maka dari itu kita wajib menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa mendatang. Kamu dapat menjadi bagian dari pecinta lingkungan yang melindungi terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, di sini ibu membuatnya rencana kegiatan yaitu sumber daya alamnya ada air sumur dan sungai. Pada sumber daya alam air sumur, ibu rencana kegiatannya ada 3. Yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sumur, membersihkan sumur, dan menghemat penggunaan air bersih. Dan alat yang dibutuhkan yaitu keranjang sampah, alat-alat kebersihan. Dan pada rencana kegiatan pada sumber daya alam sungai, yaitu tidak membuang sampah ke dalam sungai, menanam banyak pohon, dan melakukan penghijauan. Dan alat yang dibutuhkan yaitu keranjang sampah dan cangkul. Nah, setelah kita membuat rencana kegiatan, pilihlah salah satu kegiatan yang memungkinkan bagi kita untuk melakukannya. Tulislah laporanmu seperti contoh berikut ini. Di sini bentuk laporannya yaitu terdiri dari nama kegiatan, tujuan kegiatan, alat-alat yang dibutuhkan, langkah kerja, dan rencana selanjutnya. Di sini ibu membuatnya yaitu nama kegiatannya kegiatan membersihkan sumur. Tujuan kegiatannya yaitu memelihara sumur agar ketersediaan air bersih tetap terjaga. Alat-alat yang dibutuhkan ada sapu, keranjang sampah, dan sikat. Langkah kerja yang dilakukan yaitu pertama, persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan seperti keranjang sampah, sapu, dan sikat. Kedua, bersihkan bagian sumur yang dapat dijangkau dengan mudah. Misalnya bagian lingkaran sumur, bersihkan tumbuhan lumut atau tumbuhan lainnya. Ketiga, bersihkan bagian bak mandi menggunakan sikat sampai bersih. Dan rencana selanjutnya yaitu kegiatan membersihkan sumur dilakukan rutin setiap bulannya bersama anggota keluarga yang lain.
Selanjutnya, perhatikan dan simak video berikut mengenai cara melestarikan alam atau sumber daya alam. Bagaimana cara kita melestarikan alam? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam melestarikan alam. Membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga aliran sungai tetap lancar dan air tetap jernih. Menanam pohon di lahan yang tandus akan membuat tanah menjadi subur dan mampu menyerap air ketika musim penghujan sehingga dapat terhindar dari banjir. Mematikan air keran jika tempat penampungan air sudah penuh untuk menghemat air. Menebang pohon hanya dilakukan pada pohon yang usianya sudah cukup umur. Melarang perburuan liar untuk melindungi hewan langka. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dapat mencemari tanah, air, maupun udara. Mendaur ulang sampah yang akan membuat sampah lebih bermanfaat. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, hemat air, melakukan tebang pilih, melarang perburuan liar, mengurangi penggunaan bahan kimia, mendaur ulang sampah. Nah, itu adalah beberapa cara melestarikan alam. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, demikian pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.